Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kalau kita lihat tersangka kasus Subang ini sudah ditahan dua ya. Jadi kita kembali lagi dalam kasus Subang, tapi bukan hanya masalah pembunuhan Ibu Tuti dan putri cantiknya ya, Amalia. Tapi kita akan melihat kasus Subang ini secara menyeluruh ya. Banyak kasus kejahatan rupanya di Subang ini. Jadi kejahatan meningkat di Subang. Ini kan terjadinya peristiwa ini bulan Agustus ya, tanggal 18 Agustus 2021. Jadi kota Subang ini boleh dikatakan sudah darurat siaga 1 warganya ini. Ya. Nah, ini yang terakhir beritanya. 13 warga Subang meninggal dunia karena mengkonsumsi miras oplosan. Ya, ini anak-anak muda semua nih. Ya, 31 Oktober 2023 dini hari ya. Ini baru kejadian kira-kira 2 minggu lalu ya. Tragis ya. Kota kecil Subang ini dengan penduduk 130.000 orang sekarang menjadi ancaman krisis moral ya. Nah, ini warga Subang tewas. Peracik sudah ditahan ya. Nah, ini jadi warga Subang harus ekstra hati-hati nih ya. Ancamannya luar biasa ini. Krisis moral. Ya. Tuh. Ditambah lagi HIP di Subang. Ya. Meningkat terus. Penambahan kasus ini 2022 ya, data 2022 informasinya seperti ini. 156. Jadi kalau 2023 ya sekitar itu juga deh angkanya ya. Bertambah lagi. Kasus HIP Subang 89, 3 orang Subang terjangkit HIP. Ini HIP singkatan dari human virus ya. Jadi ada virus di sini, human infected virus AIDS. Jadi ini acquired immune disease ya. Ini terkait dengan penyebaran narkoba, homoseksual, dan juga mungkin tertular dengan infus yang tidak steril ya. Tuh, meningkat terus ya. Jadi Subang nih udah warganya harus siaga 1 ya. Nah, berikutnya narkoba. 4 miliar diciduk oleh Polres Subang. Kasus narkoba diungkap Polres Subang. Modus peta lokasi dominasi peredaran narkoba di Subang. Jadi kota Subang nih memang menjadi kota yang persinggahan ya, karena jalan tol dari Jakarta Subang itu sekitar 2 jam. Lanjut ke Bandung atau ke Indramayu ya, untuk ke daerah Jawa Tengah, Indramayu menuju Tegal. Jadi ini persinggahan kota Subang nih, sehingga menjadi favorit para pengedar narkoba maupun juga CWBO ya. Nah, ini kalau CWBO kita lihat nih. Nah, ini open CWBO di Subang dan Jakarta. Wah, udah luar biasa ya. Jadi ini penyakit masyarakat semua. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh para kiai-kiai ulama Subang. Ini harus bersatu ya. Sisi gelap. Ini ada 86 hotspot open BO di Subang. Terbanyak coba kita lihat terbanyak di mana nih. Open BO. Terbanyak di kecamatan ini nih. Nah, ini udah ada datanya komplit nih. Banyaknya praktik prostitusi terselubung dituding sebagai salah satu faktor penyebab meningkatnya HIV/AIDS. Ya, human immunodeficiency virus atau AIDS, human immunodeficiency virus, Kabupaten Subang. Ya. Jadi HIV/AIDS sudah waspada 1 nih, karena penduduknya sedikit tapi jumlah yang kena AIDS ini 15.500-an, Bo. Ini data 2022 ya. 2023 pasca pandemi tambah lagi banyak ya. Nih, Kecamatan Serang Panjang yang tak ada lokasi transaksi seksual. Hanya 1 kecamatan, ya ini Serang Panjang, yang tidak ada lokasi transaksi seksual.
ya, hanya Serang Panjang itu bebas. Ya, ada 86 titik lokasi transaksi seksual tersebar di 29 kecamatan. Hanya satu kecamatan Serang Panjang itu ya. Berarti orang ulamanya bagus bekerjanya di sini. Serang Panjang nih, satu kecamatan nih ulamanya bagus. Nah, jadi ini peran ulama penting sekali ya. Jadi peran ulama penting sekali. Nah, di sini perlu diadakan majelis taklim ya. Jadi antar RT, warga satu RT, satu RW itu tiap seminggu 2 kali mengadakan majelis taklim. Dan juga di dalam majelis taklim ini diperkenalkan juga selain membahas tentang agama Islam atau mengaji, baca Al-Quran ya, atau juga ceramah agama. Nah, ini perlu diberitahukan juga kepada warganya ini, pengikut majelis taklim. Ini keadaan kondisinya ini udah parah di kota Subang nih gitu loh. 29 kecamatan udah terjangkit, hanya satu yang tidak terjangkit. Ya, bahaya ya. Kota kecil di mana penduduknya kira-kira 20 tahun lalu itu sangat agamis ya. Sekarang udah porak-poranda dengan modernisasi ya, karena ini jalur lintas lebih cepat, satu, kedua adanya fasilitas online itu juga membuat ABG yang tidak bisa dikontrol lagi, sehingga mereka jauh melihatnya keluar dan angan-angannya jadi jauh ya, di luar kemampuannya. Akhirnya mereka juga terjun ke narkoba, prostitusi ya, ini penyakit HIV. Jadi bukan masalah ini aja nih Subang nih pada saat ini ya, masalah penyakit masyarakat lainnya itu juga trennya naik gitu ya. Nah, ini peran ulama nih sangat dibutuhkan pada saat ini ya. Jadi majelis taklim di RT, RW, sekolah-sekolah ya perlu diadakan itu digiatkan lagi atau ditambah gitu aktivitas majelis taklim itu antar RT, RW, di SD, SMP, SMU, bahkan di kuliahan ya gitu, di tempat universitas gitu. Jadi sehingga ancaman dari penyakit masyarakat yang seperti ini berkurang atau paling tidak menurun gitu ya ke depannya. Nah, ini yang penting sekali bagi warga Subang, jangan terkecoh dengan modernisasi nih. Karena kalau kita lihat Subang itu luar biasa ya potensi perkebunannya dan juga pariwisata ya, tapi pariwisata sebaiknya yang muslimah yang islami pariwisatanya ya. Nah, ini hati-hati nih ya. Jadi waspada sekali dengan penyakit-penyakit masyarakat, belum kasus-kasus pembunuhan lain, penculikan yang pernah terjadi ya, kepada anak-anak gitu ya. Itu harus diwaspadai juga. Ya, kejahatan lainnya kan banyak juga terjadi, pembunuhan juga ya, mayat diketemukan udah jadi tengkorak. Terus juga banyak kasus pembunuhan lainnya ya. Saya hanya baca sekilas gitu. Jadi ini yang paling penting lah ya, dalam mengantisipasi hancurnya moral adat istiadat budaya setempat gitu ya. HIP ini aduh parah banget deh ya. Semoga ini diperhatikan oleh para ulama setempat gitu, dan juga para camat, lurah, kepolisian ya, agar kasus-kasus yang penyakit masyarakat ini bisa dihentikan atau diturunkan lah. Jadi ada target umpama katakan 2 tahun ke depan ini sudah nggak ada lagi nih penyakit masyarakat seperti ini ya. Nah, ini kan kasusnya udah mau hampir selesai nih, udah mau diajukan ke pengadilan ya. Sedangkan yang ini masih terus lanjut ini ya, penyakit masyarakat lainnya. Baik, begitu aja peran ulama paling sangat dibutuhkan di sini ya, dan kepolisian maupun juga para aparat desa atau aparat kecamatan ini penting sekali memperhatikan wilayahnya gitu, di tingkat RT, RW itu diperhatikan sekali gitu ya, jangan sampai berkembang lebih jauh seperti Jakarta ini udah kacau balau udah ya. Ada CWBO-nya banyak banget, satu, kedua narkobanya juga luar biasa, ketiga juga di sini
pusatnya ibu kota, dan juga koruptornya banyak gitu loh. Parah Jakarta itu, sarang koruptor juga gitu ya. Itu yang membuat kehidupan masyarakat di bawahnya kacau balau gitu, gara-gara koruptor juga ya. Karena uang atau juga kekayaan hanya dikuasai oleh segelintir orang, kalau terutama koruptor itu. Jadi tidak mengucur ke bawah, banyak proyek gagal gitu ya karena ulah koruptor. Itu di Jakarta ya. Nah, jangan sampai di Subang seperti itu gitu ya. Jadi kalau di Subang sih pernah terjadi juga korupsi itu, bupatinya kan udah ada 2 bupati yang ditangkap ya. Jadi mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi, peran ulama sangat dibutuhkan di Subang. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.